Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Penguat Jiwa hari ini. Dan biarlah renungan ini selalu memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini bersama dengan saya di Renungan Penguat Jiwa pada hari ini. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda? Tentunya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu lemah lembut. Itu adalah sikap supaya dapat bersatu. Jikalau minggu kemarin rendah hati, sikap supaya dapat bersatu, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang lemah lembut, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa rendah hati, lemah lembut, dan sabar, seperti dikatakan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1 dan 6. Saudara, sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang Maha Kudus, Yesus Kristus yang selalu kami sembah dan yang selalu kami tinggikan, selalu kami puji. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah renungan ini bisa memberikan kekuatan jiwa bagi anak-anak-Mu yang saat ini melihat dan juga mendengarkannya melalui streaming ini. Bapa, kami menyerahkan semuanya Tuhan yang di dalam tangan kuasa-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu panggilan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut, sikap supaya dapat bersatu. Lemah lembut, sikap supaya dapat bersatu. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata lemah lembut? Banyak orang mengartikan lemah lembut ini dengan tingkah laku seseorang yang lemah gemulai, cara bicaranya yang halus, sopan, kalem dalam tutur kata, dan juga kalem dalam bertindak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini adalah suatu sikap yang merupakan perwujudan dari kelemah lembutan seseorang dengan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lemah lembut. Seringkali orang mengartikan sebagai sesuatu yang secara fisiknya lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan orang lain berkata
adalah dia sebagai seorang pecundang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya lemah lembut itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu praus. Praus ini adalah merujuk pada sikap, yaitu sikap batin manusia, termasuk karakter kekristenan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi lemah lembut di sini lebih memiliki arti tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialami, tidak tawar hati dalam kemalangan yang menimpanya. Ini secara alkitabiah dari bahasa Yunani, yaitu praus. Sungguh pengertian lemah lembut ini sangat berlawanan dengan apa yang selama ini kita pikirkan. Mungkin kita menganggap bahwa lemah lembut yang dimaksud adalah lemah lembut secara fisik. Sekali lagi saya katakan, banyak orang mengatakan lemah lembut ini diartikan secara fisik. Namun secara alkitabiah bahwa lemah lembut itu adalah sebuah sikap batin manusia terhadap karakter seseorang, yaitu karakter kekristenannya. Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk bersatu dalam membangun tubuh Kristus. Seperti dikatakan dalam contoh firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan yang ke-56. Di situ diceritakan bahwa kelemah lembutan Yesus Kristus sebagai teladan lemah lembut ketika Yesus pada saat itu diperhadapkan oleh muridnya sendiri yang mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Ketika itu Yudas Iskariot membawa pasukan besar dibawa kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada pasukan itu untuk diadili, ditangkap dan diadili. Tetapi apa sikap Yesus pada saat itu? Justru Yesus tidak mengambil satu tindakan apapun, sepatah kata pun tidak membela dirinya dari tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Nah, puncak keteladanan kelemah lembutan Tuhan Yesus dinyatakannya dalam peristiwa penyaliban, di mana saat terpaku di atas kayu salib, Tuhan Yesus bahkan mengampuni setiap orang yang telah menyiksa dirinya. Mengampuni orang yang menyiksa dirinya. Sungguh luar biasa, saudara. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, memiliki karakter yang lemah lembut ini, kita berharap bahwa kuasa Roh Kudus akan menguasai setiap kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita punya karakter lemah lembut. Bukan berarti kita lemah. Tidak. Tetapi lemah lembut ini adalah sebuah karakter. Kita tidak mendendam ketika kita dianiaya. Kita tidak pernah membalasnya ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Justru sebaliknya, kita bersikap lemah lembut, mempunyai karakter atau batin kita mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan balasannya. Tuhan sendiri yang tahu, Tuhan sendiri yang akan memberikan tindakan kepada mereka. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah mempercayai lemah lembut dan kita dikuasai oleh Roh Kudus.
Nah, saudara, untuk membangun sebuah persatuan sungguh sangat diperlukan sikap hati yang lemah lembut. Nah, sikap hati yang lemah lembut ini adalah yang pertama, lemah lembut itu menuntun seseorang untuk bertobat. Lemah lembut menuntun seseorang untuk bertobat. Kalau kita punya karakter lemah lembut, kita punya karakter dan batin itu ditunjukkan kepada orang lain. Orang lain akan memandang kita sebagai orang yang lemah lembut, sopan, tutur katanya juga. Tetapi sebaliknya ketika kita dianiaya oleh orang lain dan kita caci maki, tetapi kita membalasnya dengan sebuah balasan yang sama, itu akan memberikan kita suatu hati yang mungkin dendam. Seperti tertulis di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan di sini. Nah, kita kembali kepada lemah lembut seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus melalui anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus menasihati Timotius mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan yang mampu dan memiliki kelemah lembutan dalam menghadapi orang-orang yang tidak sepaham, menghadapi orang-orang yang menentang dirinya, bahkan dia berbuat kasar sekalipun. Paulus mengajarkan supaya kamu tidak membalasnya dengan kasar pula. Nah, Paulus menasehati demikian oleh karena orang-orang yang berseberangan dengan Timotius adalah orang yang membutuhkan sebuah pertobatan. Orang yang membutuhkan sebuah pertobatan. Kelemah lembutan akan membuka mata hati mereka yang berseberangan tentang hidup yang diubah, yaitu mereka bertobat. Nah, Paulus memberi nasihat yang demikian oleh karena pengalaman pertobatan pribadinya, yaitu pribadi Paulus, agar Timotius mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu dan diterapkan dalam penggembalaannya di Efesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Tentunya kita harus meneladani apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan di sini. Kita lemah lembut. Kita janganlah arogan. Tetapi kita meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Bukan hanya saya saja, bukan hanya saudara, tetapi seluruh dunia ini. Tergantung bagaimanakah mereka meresponinya ketika Yesus menawarkan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk datang kepadanya, yaitu kepada Yesus. Terserah bagaimanakah tanggapan orang yang diundang itu, apakah diundang itu mau atau tidak. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan orang yang percaya, dari kehidupan orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara, lemah lembut itu adalah memimpin seseorang untuk mengenal kebenaran. Lemah lembut memimpin seseorang untuk mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran adalah
kelanjutan dari pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, berarti kita mengubah kehidupan kita 180 derajat. Dari kehidupan yang tadinya kita mengalami kehidupan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita bertobat, mengaku kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita harus mau mengubah hidup kita dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Lemah lembut memimpin seseorang untuk mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu kebenaran di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Mengenal kebenaran adalah kelanjutan dari pertobatan. Seseorang akan mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus apabila dirinya adalah mengalami sebuah proses hidup, yaitu pertobatan. Kelemah lembutan seseorang memimpin kita dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita harus bertobat, ya. Kalau kita masih banyak melakukan sebuah kesalahan, kita harus mawas diri. Kita harus bertobat dari apa yang kita lakukan. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, bertobatlah. Dan jikalau saudara sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saudara masih hidup dalam kedagingan, saudara perlu untuk merenungkan diri dan saudara perlu ada kebangunan rohani. Mintalah Roh Kudus untuk menguasai hidup Anda, sehingga dalam kehidupan Anda benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, lemah lembut adalah sikap hati yang kuat untuk menahan kemarahan, menahan emosi. Sudahkah kita memiliki sikap lemah lembut ini? Kalau saudara belum memilikinya, saudara perlu belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Seperti halnya Rasul Paulus juga belajar lemah lembut. Dia belajar dari kehidupan Yesus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat arogan pada saat itu. Rasul Paulus adalah seorang pembenci, pendendam. Tetapi karena dia diselamatkan oleh Yesus, akhirnya dia mengenal kebenaran. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang selalu kami puji dan yang selalu kami sembah. Pada saat ini Tuhan, ajarilah kami untuk bersikap lemah lembut. Ubah hati kami jikalau kami belum punya sikap yang seperti itu. Sehingga kita mampu menahan kemarahan, menahan emosi, dan hidup di dalam Yesus Kristus. Ajarilah mereka Tuhan untuk melakukan hal itu. Sehingga dalam kehidupannya, mereka benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru dan doa kami. Hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, akhirnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan
setia mengikuti tuntunan kewajiban. Harapan kami, Anda tetap menjaga protokol kesehatan, mentaatinya, selalu mencuci tangan, baik itu pakai air bersih dan sabun atau hand sanitizer, selalu memakai masker, dan jangan lupa Anda harus senantiasa menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Salam sehat. Tuhan memberkati Anda semua. Salam.